Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Barcelona versus Bayern Munchen. Well, jika kita melihat skor pertandingan ini sangat banyak gol dan Barca seperti dibuat gak berkutik oleh Bayern dengan margin 6 gol. Akan jadi pertandingan yang sulit dilupakan. Nah, seperti apa analisis taktik di pertandingan ini? Kita bahas sama-sama. Let's go! Barcelona menurunkan formasi yang berbeda dari pertandingan sebelumnya, sementara Bayern dengan pakemnya 4-2-3-1. Menggunakan 4-4-2 artinya Setien ingin memberikan proteksi untuk sektor sayap. Kedua tim menggunakan high pressing untuk mengganggu bangun serangan awal. Kita akan lihat juga bahwa high pressing itu bukanlah taktik yang simpel, sesimpel berlari mengejar bola. Barcelona harus berhati-hati memainkan high pressing karena long pass dari Bayern juga berbahaya. Bisa kita lihat jarak antar lini pressing Barca sangat jauh. Blok tengah ini rapat di tengah sehingga pemain di sisi terjauh kosong. Bayern dihuni pemain yang memiliki long pass brilian. Dengan passing ini, pertahanan Barca langsung disorganisasi. Sekali lagi, jarak lini yang jauh membuat Thiago yang berperan sebagai deep lying playmaker punya banyak waktu untuk kontrol dan melakukan long pass akurat. Kita bandingkan high press Barca tadi dengan punya Bayern yang nampak lebih terstruktur dan memiliki mekanisme yang baik. Dan Barcelona menerapkan jarak yang rapat saat build up. Ini membuat area bermain jadi sempit sehingga memudahkan lawan untuk pressing. Masalah jarak yang rapat ini terjadi di gol kedua Bayern. Sesaat setelah memenangkan bola, para pemain Barca belum melakukan setup build up dengan menyebar ataupun melebar. Akibatnya opsi-opsi umpan tidak menawarkan progresi atau sirkulasi yang baik. Sampai babak kedua pun, Barcelona masih juga nggak bisa dengan mudah keluar dari high pressing lawan. Sementara Bayern mempunyai variasi build up yang sulit digagalkan Barcelona. Seperti di klip ini, Bayern melakukan direct build up dengan Messi dengan baik, sehingga mampu menghasilkan peluang. Variasi-variasi ini menjadikan Bayern di bawah Flick menjadi tim yang komplit.
Salah satu keunggulan Bayern di lini depan adalah fungsional role tiap-tiap pemain. Tidak terpaku pada satu posisi, pemain akan bergerak menempati fungsi. Misalnya, harus ada pemain yang berfungsi menjaga kelebaran, maka siapapun pemain terdekat dengan fungsi tersebut akan mengisi posnya. Dengan taktik ini, maka Bayern menjadi tim yang fluid. Interchange posisinya juga terjadi secara natural. Gol ini juga menunjukkan kemampuan Bayern membongkar pertahanan rendah. Ada 3 pemain yang mencuri start memanfaatkan backline Barcelona yang nggak sempurna. Keunggulan start ini bikin Coutinho punya momen lebih cepat dari pemain Barca. Beberapa gol dicetak di situasi crossing. Ketajaman saat melakukan cross ini akan berguna melawan tim yang bertahan menumpuk di kotak penalti. Saat menyerang, Bayern bisa bermain possession membongkar pertahanan lawan, atau bermain direct untuk eksploitasi pertahanan lawan yang tinggi. Bisa juga memanfaatkan crossing saat lawan bermain blok rendah. Menyerang transisi pun bisa. Ini membuat tim asuhan Hansi Flick begitu komplit. Di match ini juga terbukti bisa melakukan high pressing untuk ganggu build up lawan yang mengandalkan possession. Well, Bayern bukan berarti bermain tanpa celah. Karena high pressing, backline yang tinggi sering terekspos. Ini bisa dimanfaatkan tim yang akan melawannya nanti, yang jelas bukan Barcelona, dengan mengekspos ruang di belakang back. Bayern memang beberapa tahun menguasai Bundesliga, namun di bawah Hansi Flick, levelnya terlihat lebih tinggi. Ini ditunjukkan dari banyaknya gol yang tercipta, juga lawan yang sudah disingkirkan di UCL. Menarik untuk disimak kiprah selanjutnya.